Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Cerita ini asalnya dari Kepulauan Riau, tepatnya di Kepulauan Bintan. Yang membagikan cerita ini adalah Al-Fatih, dan kebetulan dia yang mengalami cerita tersebut, dan kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2008. Jadi Fatih ini tinggal di sebuah perkampungan nelayan. Di sana itu memang kesehariannya berangkat ke laut. Nelayan mencari ikan, mencari kepiting. Di selang waktu itu memang ada proyek instalasi listrik yang dikerjakan oleh mereka. Dan kebetulan Fatih ini juga ikut proyek instalasi listrik tersebut. Nah, proyek instalasi ini dikerjakan di sebuah lokasi wisata. Di sana ada lokasi wisata Lagoy. Kalau teman-teman tahu bisa komentar di bawah. Dan kebetulan waktu itu Fatih ini mengerjakan instalasi ini selama beberapa bulan dan proyek ini sudah rampung. Artinya bahwa setelah itu untuk menunggu proyek selanjutnya ini akan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi di sela-sela waktu nganggurnya itu biasanya warga di sana ini melaut. Mereka mencari ikan dan sebagainya. Begitupun juga dengan Fatih ini. Nah, Fatih ini adalah 4 bersaudara. Dia tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Dan menurut Fatih rumahnya itu sudah sangat reot bertahun-tahun lamanya. Orang tua Fatih ini mengumpulkan uang yang cukup untuk bisa merenovasi rumahnya yang reot itu. Waktu itu mereka sudah bisa mengumpulkan uang sekitar 10 juta lebih. Rencananya uang ini akan dikumpulkan lebih dulu, dan ketika cukup uangnya untuk merenovasi rumah, singkatnya waktu itu Fatih ini ngajak salah satu temannya untuk melaut mencari kepiting. Nah, karakter laut di sana itu bukan seperti laut-laut yang bisa kita lihat. Mungkin di bawahnya ada batu karang. Nah, kalau laut di sana menurut Fatih itu lautnya berlumpur, biasanya warga itu mencari ikan dan juga mencari kepiting. Dan kebiasaan Fatih memang mencari kepiting. Lalu kemudian kepiting-kepiting hasil tangkapannya itu dibawa ke beberapa orang pengepul di sana. Ada rumah produksi untuk mengolah daging kepiting. Itulah yang biasa dilakukan oleh Fatih. Jadi malam itu Fatih ini ngajak satu temennya, mereka berkumpul selepas Isya. Jadi setelah itu mereka naik perahu menuju ke tengah laut. Di bagian-bagian tertentu memang ada kedalaman laut yang sampai 15 meter. Di sanalah Fatih ini berdiam diri di sana dan mulai mencari kepiting sambil menikmati suasana malam itu. Nah, ternyata tanpa diketahui oleh Fatih, di waktu yang sama di kampungnya ini telah terjadi sesuatu. Artinya pada jam 11 malam itu terjadi keributan. Lokasinya ada di sebuah rumah pengepul kepiting. Jadi waktu itu juragan ini marah-marah karena dia kehilangan uang senilai 15 juta. Nah, otomatis warga yang tinggal di sekitar sana ini semua kumpul. Mereka ditanya, ada yang melihat tidak yang masuk di rumah saya ini karena uang saya hilang 15 jutaan. Nah, kok tiba-tiba ada ibu-ibu dan anak perempuan? Beliau ini biasanya mempunyai kedai warung di sana. Beliau menjaga sebuah warung di sana. Tiba-tiba ibu ini bilang, "Pak, saya melihat sendiri sama anak saya tadi jam 9 malam itu si Fatih masuk dari pintu belakang. Mungkin bisa dipastikan dia mencuri uangnya." Nah, setelah mendengar kesaksian dari ibu-ibu ini, warga jadi gempar. Mereka akhirnya langsung pandangannya tertuju ke Fatih. Tapi karena saat itu Fatih ini sedang melaut, jadi yang ditanya lebih dulu adalah orang tua si Fatih. Nah, singkatnya, setelah Fatih ini mencari kepiting, dia masih belum tentu tahu di kampungnya ada kejadian semacam ini. Jadi dia pulang seperti biasa,
dia langsung ke rumah dan dia langsung istirahat. Baru sekitar jam 11 siang dia ini dibangunkan oleh bapaknya. Nak, bangun nak. Bapaknya tanya, kamu semalam kemana ya? Fatih bilang bahwa dia ini melaut mencari kepiting bersama satu orang temannya. Terus bapaknya bilang bahwa semalam itu ada sebuah kejadian di kampung ini ramai gempar karena bos juragan kepiting ini kehilangan uang 15 juta. Dan ada saksi yang menyebutkan bahwa kamu yang mengambil uangnya ibu juragan tersebut dari pintu belakang. Nah, mendengar penjelasan dari bapaknya, Fatih kaget dan menyangkal pernyataan ini dari bapaknya itu. Loh, Pak, Fatih ini melaut cari kepiting. Nah, itu kepitingnya sudah Fatih bawa di rumah pengepul kepiting. Kok bisa Fatih dituduh seperti itu? Ya, ini gimana saksinya? Banyak yang melihat kamu. Kamu jujur aja sama bapak. Nah, di situ Fatih bingung. Kenapa kok ada orang yang menuduh Fatih seperti ini? Padahal jelas bahwa malam itu Fatih ini melaut cari kepiting. Nah, supaya hal ini lebih meyakinkan, Fatih ini berusaha cari salah satu temannya itu, didatangkanlah temannya ini untuk saksi bahwa malam itu Fatih dan temannya ini mencari kepiting. Ketika salah satu temannya Fatih ini dihadirkan di sana, parahnya waktu itu teman Fatih ini bilang dia ini gak ketemu Fatih sama sekali. Dia gak melaut sama Fatih malam itu. Inilah yang membuat Fatih ini semakin kecewa dan akhirnya setelah mendengar hal ini, Fatih ini ingin tahu siapa yang menuduh Fatih mencuri uang 15 juta itu. Belakangan barulah Fatih ini tahu bahwa yang menuduh mencuri atau memfitnahnya ini adalah seorang ibu-ibu dan anak perempuan yang biasanya menjaga warung di dekat rumah pengepul kepiting tersebut. Dari itulah Fatih ini benar-benar dendam kenapa kok bisa orang ini menuduh dia. Padahal malam itu dia tidak melakukan apa-apa. Fatih ini mencari kepiting dan tidak ada urusan sama uang yang 15 juta. Akhirnya sekitar jam siang datanglah pihak kepolisian ke rumah Fatih bersama dengan juragan kepiting tersebut. Karena waktu itu bapaknya Fatih ini tidak mau panjang lebar, bapaknya Fatih ini menjelaskan ke juragan kepiting dan juga ke pihak kepolisian bahwa anaknya ini tidak bersalah. Tapi kalau memang dia tetap dituduh seperti itu dan ada saksi yang melihat seperti itu, bapaknya hanya bilang bahwa beliau hanya ingin damai. Nah, disitulah bapaknya Fatih menjelaskan kami akan mengganti kerugian uang 15 juta tersebut. Diambilkanlah uang 15 juta yang Fatih sendiri tahu bahwa uang 15 juta ini nantinya akan dibuat untuk merenovasi rumahnya yang sudah riot. Uang ini sudah dikumpulkan bertahun-tahun lamanya oleh keluarga Fatih. Ternyata uang ini hanya untuk membayar kerugian dari bos kepiting tersebut. Yang jelas-jelas bahwa Fatih ini tidak melakukan hal tersebut. Nah, singkatnya, pihak kepolisian dengan seorang juragan kepiting ini pun pergi meninggalkan rumah Fatih setelah dia membawa uang 15 juta dari bapaknya Fatih itu, tapi tidak dengan Fatih. Dia masih mendendam perasaan itu. Dia masih jengkel dengan orang yang melaporkan Fatih atau yang menuduh Fatih bahwa Fatih ini mencuri. Jadi di dalam kamar itu dia merenung, hatinya ini benar-benar sakit. Rasanya dia membayangkan orang tersebut bisa-bisanya dia menuduh Fatih padahal dia tidak mencuri. Jadi akhirnya dendam ini semakin membara. Keesokan harinya dia berpikir yang tidak wajar karena mungkin sudah diliputi rasa dendam. Dia benar-benar jengkel. Dia pamit ke bapak dan ibunya. Dia mau pergi sekitar semingguan. Dia mau cari pekerjaan. Padahal Fatih ini sudah niat dia mau masuk hutan yang dikenal angker. Dia mau minta tolong kepada sosok jin, iblis atau apapun itu untuk membantu membalaskan dendamnya Fatih. Jadi disitulah Fatih ini sudah mempersiapkan makan, minum dan bekal selama dia ada di hutan. Tapi dia pamitnya ke orang tua, dia mau cari pekerjaan sekitar semingguan. Akhirnya diizinkanlah oleh orang tua Fatih. Dia pun mulai berjalan menuju ke hutan tersebut. Sebelumnya Fatih sendiri tidak pernah masuk hutan ini karena hutan ini benar-benar lebat, rindang dan memang dikenal angker. Jadi pertama kali dia masuk ke hutan itu sebenarnya Fatih sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia sendiri tidak pernah belajar ilmu-ilmu hitam semacam itu, dan kedua dia
tidak pernah berkomunikasi dengan jin atau iblis atau dayang apapun. Dia tidak pernah, jadi artinya Fatih ini tidak punya kemampuan untuk itu karena dia sudah diliputi rasa dendam. Yang dia pikirkan dia hanya ingin balas dendam dan dia ingin minta tolong kepada penghuni hutan tersebut. Nah, masuklah kemudian Fatih waktu itu sekitar jam 11 siang. Dia memilih lokasi yang benar-benar terlihat angker. Waktu itu dia melihat ada sebuah pohon besar dan terlihat akar. Memang dari kejauhan akhirnya Fatih mendekat ke pohon tersebut. Dia duduk di sana, dia mulai menyalakan kemenyan sampai malam hari. Ketika malam dia lapar, dia makan bekal-bekalnya dan dia minum secukupnya. Jadi yang dilakukan Fatih ini selain membakar kemenyan, dia teriak-teriak, "Hai kalian penunggu hutan, aku minta tolong sama kalian. Balaskan dendamku, aku siap murtad meninggalkan agamaku asal kalian bantu aku balaskan dendamku." Jadi selama semalam penuh dia hanya ngomong seperti ini. Karena dia sendiri bingung apa yang harus dilakukan. Begitu pagi hari tiba yang dilakukan Fatih, dia hanya tiduran di sekitar pohon tersebut. Dan sekali waktu dia jalan-jalan di sekitar hutan, begitu malam hari tiba dia melakukan hal yang sama. Dia bakar kemenyan, dia duduk bersila, berkonsentrasi dan terus meneriakkan nama penghuni yang ada di hutan tersebut. Intinya waktu itu dia minta tolong kepada seluruh makhluk yang tinggal di hutan angker ini supaya dia bisa membantu membalaskan dendam Fatih. Singkat cerita, sekitar 7 hari 7 malam Fatih di hutan itu tersebut dan dia terus melakukan hal yang semacam itu. Ternyata ini tidak mengalami apapun. Selama dia ada di hutan itu, dia paling cuma mendengar suara-suara orang jalan, ada suara orang yang bisik-bisik. Tapi sama sekali tidak pernah ditampaki sosok yang menyeramkan dan dia tidak pernah didatengin sosok yang menyeramkan itu. Jadi artinya waktu itu Fatih berpikir bahwa dia gagal sudah sekitar 7 hari 7 malam. Dia ada di hutan ini dan perbekalan sudah habis. Fatih pun pulang. Ketika dia keluar dari hutan itu, dia dipastikan bahwa tidak ada sama sekali orang yang melihat dia keluar dari hutan tersebut. Karena Fatih sendiri khawatir kalau ada orang yang curiga, jadi setelah dipastikan bahwa di luar ini tidak ada orang, Fatih pun akhirnya berjalan menuju ke rumahnya. Begitu sampai di rumah orang tuanya, tanya, "Kamu dari mana aja?" "Cari kerja Pak." Hari itu pun dilalui oleh Fatih dan tidak ada kejadian apapun. Nah, tiba-tiba pada suatu malam selepas Isya, waktu itu Fatih ini lagi duduk-duduk di ruang tamu. Biasanya di kampung ini di bawah jam 12 malam pintu-pintu rumah ini dibiarkan terbuka. Waktu itu Fatih ini melihat ada sosok perempuan pakai jubah putih. Sosok perempuan ini kayak mondar-mandir, tapi dia ini tidak jalan tapi melayang. Nah, karena penasaran Fatih ini mendekat. Ketika mendekat ke arah sosok perempuan ini masih terlihat kakinya itu sama sekali tidak terlihat. Jadi benar-benar sosok perempuan ini melayang. Nah, melihat penampakan yang menyeramkan ini, Fatih itu berkata dalam hatinya, jangan-jangan ini makhluk penghuni hutan angker itu. Dia sengaja datang ke sini untuk bantu balas dendamku. Nah, akhirnya Fatih ini berdiam diri, dia konsentrasi, dia berusaha untuk kontak batin dengan perempuan tersebut. "Hei, kalau kamu mau bantu membalaskan dendamku, tampakkan wujudmu sekali lagi. Wujudmu mendekat ke aku. Aku ingin minta bantuan. Aku siap murtad untuk kamu." Dan pada akhirnya sosok perempuan ini tidak tampak lagi. Fatih pun beranjak tidur. Sekitar jam dini hari dia ini diganggu oleh suara-suara dan Fatih pun bangun. Pada waktu itu Fatih ini melihat ada sosok perempuan ini muncul lagi. Lagi-lagi dia terbang mondar-mandir sambil melayang, dan hal ini dilihat Fatih sekitar beberapa menit dan kemudian sosok perempuan ini menghilang. Nah, pagi itu ketika Fatih ini bangun dari tidurnya, dia karena tidak ada satu orang pun yang bangun. Bapaknya masih tidur di kamar, ibunya masih tidur, kakak Ima ini juga masih tidur, dan adik-adiknya pun juga masih tidur. Karena Fatih ini khawatir, didatangilah satu-satu. Ternyata barulah Fatih ini tahu bahwa
Seisi rumah Fatih ini semuanya demam, badannya panas meriang. Jadi semuanya merasakan demam kecuali Fatih. Akhirnya Fatih ini berpikir, apa jangan-jangan sosok perempuan ini kemarin yang membuat satu keluarga ini demam. Tapi anehnya Fatih tidak mengalami demam. Nah, suatu ketika hal yang mengagetkan terjadi di rumah Fatih. Tiba-tiba kakak perempuan Fatih yang bernama Kak Ima ini mengalami kesurupan. Dia benar-benar teriak-teriak, dan anehnya wajah Kak Ima ini berubah jadi kayak ada wajah perempuan lain yang nempel di wajah Kak Ima itu. Dan itu semua bisa melihat. Akhirnya semua histeris sampai waktu itu Fatih ini mencoba untuk azan. Jadi akhirnya Fatih ini azan persis di depan Kak Ima ini, dan disinilah Fatih itu melihat sekali lagi wajah Kak Ima ini sudah berubah jadi memang benar kayak ada wajah perempuan lain yang menempel di wajah Kak Ima. Fatih akhirnya sambil nutup mata dia azan persis di depan Kak Ima. Selama Fatih ini azan, tiba-tiba Kak Ima ini mulai agak tenang sampai benar-benar ini lemas, dan akhirnya dia ditidurkan di kamar. Nah, catatan tersendiri bahwa 3 bulan lagi Kak Ima ini akan menikah. Jadi memang waktu itu semua keluarga ini sedang fokus ke Kak Ima. Tentu keluarga ini tidak mau sesuatu terjadi pada Kak Ima. Ketika Kak Ima mengalami kerasukan seperti ini, semua bingung. Ternyata kejadian semacam ini terus-menerus dialami oleh Kak Ima. Hampir tiap malam Kak Ima ini mengalami kesurupan, dan beliau selalu teriak-teriak semacam itu. Suaranya berubah, wajah pun berubah, dan dia hampir setiap malam ketika pagi semuanya normal kembali. Keluarga itu kembali beraktivitas seperti biasa. Hampir setiap malam, singkatnya selama 3 bulan mereka ini diteror oleh suara-suara dan juga penampakan yang aneh-aneh. Dan semua ini terjadi di rumah Fatih, dan satu sisi Fatih ini yakin bahwa makhluk-makhluk inilah yang sengaja datang ke sini oleh panggilan Fatih waktu itu. Tapi di satu sisi lain Fatih ini tidak berani jujur kepada bapak dan juga ibunya, merasa bahwa makhluk-makhluk ini terus meneror keluarga Fatih. Akhirnya Fatih ini tidak terima, dia merasa ini gangguannya sudah benar-benar luar biasa, sudah benar-benar mengganggu. Akhirnya pada suatu hari Fatih ini sengaja menuju ke hutan tersebut. Rencananya dia mau datang ke hutan tersebut, dia mau berusaha untuk negosiasi dengan penghuni yang ada di hutan tersebut. Artinya Fatih ini sudah tidak mau lagi diganggu. Pada satu kesempatan di malam itu, ketika Fatih berdiam di hutan, Fatih ini sempat melihat ada sosok laki-laki. Memang sosok ini tidak menyerupai manusia, tapi mirip dengan manusia, hanya saja tingginya ini benar-benar luar biasa, sekitar 2 meter. Sosok ini yang dilihat Fatih adalah hitam semua. Sosok ini jalan mendekat ke arah Fatih, dan disitulah Fatih ini berucap, tolong jangan ganggu saya, tolong jangan ganggu keluarga saya lagi capek, saya tidak mau lagi minta tolong ke kalian. Biarlah saya lepaskan dendam-dendam saya ini, dan biarkan saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas siapa yang sudah memfitnah saya. Jadi mulai saat ini saya tidak mau lagi minta tolong sama kalian. Saya kapok. Nah, setelah itu Fatih berucap seperti ini. Fatih pun keluar dari hutan tersebut. Pada saat dia keluar dari hutan inilah Fatih ini kecolongan. Dia sempat dilihat oleh pamannya sendiri bahwa Fatih baru saja keluar dari hutan itu. Nah, otomatis pamannya Fatih tanya, loh kamu dari mana, kok kamu dari hutan itu, ngapain? Nah, akhirnya Fatih ini bingung, dia menjawab sebisanya, pamannya saya cari akar pohon buat alat untuk kerja. Oh ya sudah, kirain ngapain. Pamannya akhirnya Fatih ini pulang kembali ke rumah, dan kondisi di rumah ini masih benar-benar berantakan. Sosok-sosok makhluk gaib ini masih sering datang di rumah Fatih. Dan bahkan yang sering diganggu ini adalah Kak Ima. Jadi total hampir 3 bulan Kak Ima ini terus-terus mengalami kesurupan, dan sampai pada akhirnya sebelum Kak Ima ini menikah, ada kabar yang membuat keluarga Fatih ini gembira. Jadi tiba-tiba juragan kepiting ini datang ke rumah Fatih, dan beliau menyerahkan uang 15 juta itu, dan beliau bilang waktu itu bahwa sudah ada yang mengaku jadi yang mencuri ini adalah orang dekatku sendiri. Dan dia tiba-tiba datang ke aku, dia minta maaf. Dan dia mengaku perbuatan uang 15 juta itu dikembalikan. Jadi dari sini uang bapak yang 15 juta
saya kembalikan dan saya minta maaf karena ini salah paham. Nah, setelah mendengar kabar baik ini, tentu ke Bapak Fatih ini luar biasa gembira yang pertama, karena ini bisa membuktikan bahwa Fatih ini bukanlah pencuri, dan yang kedua uang 15 juta ini kembali dan bisa merenovasi rumah. Fatih yang sudah riat ini, singkatnya Kak Ima ini pun menikah. Setelah Kak Ima menikah, Kak Ima ini dan suami ini jarang pulang lagi ke rumah Fatih karena mereka berdua bertinggal di suaminya di rumah mertua Kak Ima. Dan ternyata selama Kak Ima ini tinggal di rumah mertuanya, Kak Ima ini masih sering mengalami kerasukan. Bahkan cerita dari Kak Ima sendiri, pada saat Kak Ima ini tidur, dia selalu tidur di samping kanannya dia adalah suaminya. Tapi pada suatu malam Kak Ima ini sering mengalami tiba-tiba dia merasa ada orang yang tidur di samping sebelah kirinya, padahal Kak Ima tahu bahwa suaminya tidur di samping kanannya. Jadi malam itu Kak Ima ini memberanikan dia membuka matanya pelan-pelan. Setelah dibuka matanya pelan-pelan, Kak Ima ini semakin penasaran karena tentu ini bukan sosok suaminya dan wajahnya itu hitam. Begitu Kak Ima ini membuat matanya lebar-lebar dan dia memastikan dengan jelas bahwa yang dilihat ini adalah pocong hitam yang wajahnya ini hitam gosong. Kak Ima terus-menerus seperti itu. Dipaksakanlah Kak Ima ini dibawa ke rumah sakit. Ternyata begitu sampai di rumah sakit, pihak dari rumah sakit menyatakan Kak Ima ini tidak sakit serius. Sakitnya Kak Ima ini biasa seperti sakitnya orang hamil. Yang dibutuhkan Kak Ima, dia harus menambah gizinya, menambah kadar proteinnya, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu dokter hanya memberikan resep-resep ringan. Setelah itu Kak Ima kembali pulang. Setelah pulang dari rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan Kak Ima tidak sakit terlalu berat. Akhirnya Kak Ima dipulangkan lagi, dan pada akhirnya keluarga menyimpulkan Kak Ima ini sakitnya non medis. Didatangkanlah ustadz dan Kak Ima diruqyah secara syar'i. Selama ruqyah ini berjalan, Kak Ima ini terus-terusan kesurupan dan dia terus teriak-teriak semacam itu. Tapi ruqyah ini terus dilakukan sampai puncak-puncaknya Kak Ima ini mengalami sakit yang luar biasa. Dan pada akhirnya Kak Ima ini dibawa ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, usia kehamilan Kak Ima ini sudah 9 bulan. Jadi tidak lama lagi Kak Ima ini akan melahirkan. Tapi di situ Kak Ima ini bilang dia tidak mau melahirkan secara sesar, dia maunya lahir secara normal. Tapi karena kondisi Kak Ima seperti itu, pihak rumah sakit tidak mau ambil risiko. Pihak rumah sakit ini menyarankan supaya Kak Ima ini dioperasi sesar. Tapi Kak Ima tetap bersikukuh dan dia melahirkan secara normal. Dan pada akhirnya puncak-puncaknya sebelumnya Kak Ima melahirkan, Kak Ima ini mengalami sakit yang benar-benar luar biasa. Pada akhirnya Kak Ima ini pun berhasil melahirkan bayi perempuan. Tapi di satu sisi lain, nyawa Kak Ima ini tidak tertolong. Kak Ima ini meninggal pada saat melahirkan bayi perempuan itu. Dan sejak saat itulah bayi dari Kak Ima ini dirawat oleh orang tua Fatih. Nah, yang aneh adalah setiap malam bayinya ini selalu nangis terus menerus, sampai pada akhirnya Bapak Fatih ini bilang ke Fatih, tolong semua yang ada di sini bacakan Quran dengan kencang. Jadi waktu itu ibunya Fatih ini membaca Al-Quran dengan kencang, tidak pernah lagi nangis lagi semacam itu. Nah, sebenarnya Fatih ini sudah tobat, benar-benar tobatan nasuha, ketika dia merasa bahwa apa yang dilakukan ini berefek ke keluarganya, terutama kepada kakak sendiri Kak Imah yang sampai merenggut nyawa Kak Imah. Jadi sebelum nyawa Kak Imah ini tidak tertolong, sebenarnya Fatih ini sudah bertobat. Dia menyesali perbuatannya. Jadi sebelum Fatih menuju ke hutan tersebut untuk kedua kalinya, Fatih ini sudah bertobat. Inilah cerita yang dibagikan oleh kepada kami untuk cerita nyata. Semoga apa yang kita ceritakan bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.